Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara ini. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji yang terhormat Bapak Waka Humas SMA Negeri Tuah Kemuning, Bapak Ahmad Zaini SAG. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Tuah Kemuning. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru, staf tata usaha, karyawan dan karyawati di lingkungan SMA Negeri Tuah Kemuning. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024, kita bisa berkumpul bersama di ruang Majelis Guru SMA Negeri Tuah Kemuning dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan kelak kita bisa mendapat syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Pajar, SPD GR. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
marilah Bapak-bapak Ibu, marilah kita menadahkan tangan dan sambil berharap mohon semoga dipermudahkan, diperlancarkan dan serta diberkahi acara kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatana minan nar wal afwah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala SMA Negeri Tuah Kemuning, Bidang Humas kepada Bapak Ahmad Zaini SAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertama sekali sama-sama kita hormati Ibu Beta dan Ibu Milzar Stari selaku apa namanya Ibu calon CGP. Kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sama-sama kita hormati, seterusnya staf tata usaha, karyawan dan karyawati SMA Negeri Tuah Kemuning yang sama-sama kita hormati. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan dan keimanan sehingga bisa hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertanya salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya mewakili kepala sekolah dalam untuk sambutan pada siang hari ini. Terlebih dahulu mohon maaf yang sebajarnya apabila dalam penyampaian nanti kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan acara pada siang hari ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan dipaparkan nanti oleh Bu Milza dan Ibu Beta. Marilah sama-sama kita mendengarkan dengan seksama atau dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan bagi yang muda-muda tentunya diharapkan untuk mengikuti
jejak daripada Bu Milza atau Bu Beta. Nah, seterusnya mudah-mudahan kalau kita ikuti program ini, kurikulum merdeka ini, mudah-mudahan nilai rapor kita akan lebih baik. Bapak hadirin yang berbahagia, sekali lagi di sini saya mengharapkan untuk kita semua yang hadir untuk bisa mengikuti dengan baik, ya, dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita imbasnya positif untuk kita semuanya. Mungkin inilah bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan segera memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Milza Lestari SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri Tua Kemuning, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Negeri Tua Kemuning beserta staf tata usaha yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul kembali di ruang majelis guru ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif, ya. Jadi ini merupakan modul yang kami pelajari di program calon guru penggerak. Dan tak lupa salam dan teriring salawat selalu kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami, ya. Dalam rangka memenuhi undangan kami merupakan salah satu, ini adalah program tadi sudah saya sebutkan, merupakan program daripada guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini saya izin juga lagi untuk sekedar berbagi, ya, tidak menggurui, kita sama-sama belajar, izin berbagi tentang budaya positif yang sudah kami pelajari bersama-sama dengan Bu Beta. Baiklah, kita mulai saja. Adapun, tolong Bu slide-nya. Nah, ini perkenalan dulu. Kemarin sudah saya kenalkan fasilitator kami, Ibu Triani Lailatul Nahar SFI MPD, dengan pengajar praktiknya Ibu Liliana SPD. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu guru atau pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang ini akan kita pelajari. Kemudian, nah, latar belakang adanya budaya positif, ya. Jadi latar belakangnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai suatu atau sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit. Agar bibit berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan memberi pupuk, memelihara, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kita sebagai
petani bahwa sekolah menurut Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai ladang, ya. Siswanya sebagai pemimpin daripada pembelajaran. Karena apa? Karena kita adalah membimbing siswa kita untuk menentukan kehidupan mereka atau menentukan masa depan mereka. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Saya minta tolong Bapak Ibu nanti menjawab. Ya Bapak ya. Silakan jawab apa itu budaya positif yang Bapak ketahui sebelum kita masuk ke budaya positif di sekolah. Silakan Bapak, ada yang Ibu ada yang menjawab apa itu budaya positif. Terus pertanyaan yang kedua yang kita di sekolah kita, apakah di sekolah kita sudah menerapkan daripada budaya positif? Nah, kira-kira pertanyaan yang pertama dulu, apa itu budaya positif? Ataukah perbuatan, bagi kalau perbuatan yang baik-baik kan termasuk budaya positif ya. Nah, apalagi kira-kira Bapak, Ibu? Kebiasaan yang baik. Oke, saya akan mencoba menjawab apa itu budaya positif. Kalau menurut pribadi saya, budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan terus-menerus. Nah, itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Terima kasih ya Pak Tommy ya. Setuju kita? Sama-sama? Setuju ya? Bahwa budaya positif itu bisa kita kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus ya, yang mengarah ke arah positif. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah silakan dijawab dulu. Mohon izin Bapak dan Ibu, sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah kita ini adalah budaya senyum, salam, sopan dan sapa. Di mana anak-anak kita di sini sudah kalau bertemu guru langsung salim, langsung menegur dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erika. Jadi salah satu contoh di sekolah kita menerapkan 5S gitu ya. Salam, sopan, santun, satu lagi apa? Sapa. Senyum, sapa. Ada lagi kira-kira yang bisa ngasih contoh di pembelajaran, misalnya di dalam kelas? Ibu, Pak Pajar bisa Pak Pajar? Baiklah, saya akan menjawab budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah ya. Berdoa mungkin ya, contohnya satu lagi mungkin membuang sampah kepada di tempatnya ya. Ya mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih Pak Pajar. Jadi kita sepakat sama-sama ya bahwa sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif. Nah, sekarang kita lanjut lagi pengertian daripada budaya positif ya. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kira-kira pengertian daripada budaya positif. Kita lanjut lagi. Nah, konsep daripada budaya positif yang akan kita pelajari hari ini itu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Tentunya kita sudah semua tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengingat kembali, tidak salahnya kita sama-sama mengingat ya. Sambil dinyanyikan boleh? Supaya kita tidak ngantuk. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Nanti ada lagi SPDK-nya berikutnya ya. Sama-sama kita lihat ya. Silakan. Belajar Pancasila, beriman dan
dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpikir gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, sajak Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut lagi. Jadi profil pelajar Pancasila ini sering kita gaung-gaungkan ya, karena merupakan pembelajaran yang paradigma baru. Jadi di kurikulum Merdeka ini nanti ada namanya P5 yang sudah kita laksanakan selama 2 tahun ini. Nah, disiplin positif, pengertiannya lagi, disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Itu maksudnya ya. Kemudian juga ada Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan, ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya, dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bagaimana cara menumbuhkan siswa kita itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar gitu ya. Nah, kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan tadi profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Jadi ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu nilai kebajikan universal tadi. Profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ada 6, kita lihat. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arahnya adalah akhlak pribadi kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara ya. Kemudian kalau dia kreatif, artinya apa? Menghasilkan gagasan ya, menghasilkan gagasan. Kemudian kemudian kita lanjut lagi, berkebinekaan global. Kalau dia berkebinekaan global berarti mengenal dan menghargai budaya. Nah, berarti kalau dia budaya berarti masuk ke kebinekaan global dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya ya. Kemudian bernalar kritis ya. Artinya apa? Memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi serta mengambil keputusan. Kemudian kalau dia bergotong royong, berarti kalau dia bergotong royong adalah berkolaborasi ya, tentunya bekerja sama. Kemudian bekerja sama dan berbagi. Kalau dia mandiri, kesadaran akan diri dan situasi ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada motivasi atau perilaku manusia. Motivasi. Tadi sudah dibilang bahwa motivasi ini ada dua, ada dari dalam diri, ada dari luar diri, ya. Dan kalau kita lihat pengertian daripada motivasi adalah dorongan, ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi bisa dipengaruhi oleh karena dirinya sendiri, faktor dari dalam, dan juga dari faktor dari luar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada juga Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang kita lihat contohnya, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah dia dari motivasi eksternal atau dari internal, ya? Contohnya, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Iya, eksternal, ya, karena takut sama gurunya. Dia mengerjakan PR karena takut dihukum oleh guru. Berarti motivasi dari dalam dirinya adalah motivasi eksternal, ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Sebenarnya pujian itu kalau kita lihat bisa juga motivasi, gitu ya. Karena kepengen dipuji oleh gurunya, maka dia mengerjakan PR. Nah, sebenarnya motivasinya dari luar, dari gurunya. Kalau kita lihat, boleh nggak gitu, Bu? Sebenarnya ada yang bisa ngasih pendapat. Kalau kita memuji siswa, kira-kira boleh atau tidak? Cek. Baik, Bu, saya coba menjawab. Boleh saja memberi pujian kepada siswa, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu, Bu. Karena takutnya nanti kalau terlalu berlebihan dampaknya siswa merasa lebih tinggi, dan besok-besoknya lagi kalau kita beri pujian dia sudah merasa terbiasa, gitu, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indah. Jadi kita sepakat, ya, boleh memuji, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena pujian juga merupakan motivasi. Mereka akan merasa senang, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ini yang kita harapkan, motivasi internal adalah merupakan tujuan daripada disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, seperti apabila saya melakukannya. Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Berarti dari dalam dirinya dia sudah merasa sadar karena dia mengerjakan PR karena merupakan tugas. Ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Eksternal. Ya, bahkan kita sebagai pendidik juga di sekolah. Misalnya kita sebagai pendidik, contohnya, saya datang tepat waktu karena apa? Nah, silakan dijawab aja dari dalam hati Bapak Ibu, ya. Nah, maksud saya yang tadi kan, apakah dia eksternal atau internal? Nah, sekarang pertanyaan saya tadi kembali lagi. Menurut Bapak dan Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Silakan berpendapat. Eksternal. Karena apa? Takut dihukum. Karena pujian. Ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat saya untuk saat ini rata-rata siswa kita mengharapkan pujian dari guru, bahkan teman-teman sebayanya. Itu aja Bu, Ibu sekalian. Gurunya lagi. Gurunya sedikit lah. Kalau siswa tak pernah gitu. Jadi kemungkinan masih banyak siswa kita karena faktor eksternal, tapi tidak kemungkinan banyak juga dari faktor internal, ya. Baik Bapak Ibu, nah 7 kita mulai. Jadi sebelum dijawab tadi ice breaking dulu ya. Nah, Bapak Ibu kita mulai ya. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Gimana nih Pak? Masa tidak ada respon Pak? Bukan murid. Sekali lagi boleh Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Bersiap ya Bapak Ibu, instruksi dari saya. 1, 2, 3, tangkap. Cukup Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Ibu. baik, terima kasih Mbak Erika. Bagaimana Bapak Ibu, udah ngantuk kan? Alhamdulillah. Sudah makan? Nah sekarang ini ada pertanyaan, silakan dijawab Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan Bapak Ibu, renungkan dulu jawabannya. Oke. Ada yang langsung mau menjawab, silakan. Silakan. Ada mic-nya. Oke, baiklah, saya ingin mencoba menjawab sepengetahuan saya. Kalau hukuman sama memberikan penghargaan itu mungkin hanya dalam tahap sebentar ya Bu ya. Karena mereka dihukum hanya karena takut, bukan dari dalam dirinya untuk betul-betul berubah. Kalau diberikan penghargaan sepertinya mereka akan timbul rasa bangga dalam hatinya, juga dapat menjatuhkan mental orang lain. Mungkin ada positif negatifnya Bu, dapat memicu orang lain ingin lebih interaktif lagi. Tetapi saya rasa kalau terus seperti itu akan ketergantungan. Jadi kedepannya anak akan ingin diberikan penghargaan dulu mau bergerak gitu Bu. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ada juga hubungannya dengan faktor dari dalam dengan dari luar ya. Ingin mendapatkan penghargaan karena apa gitu ya. Nanti apakah hukuman dengan penghargaan juga bisa berjalan atau juga bisa dipakai sebagai motivasi gitu kan. Baiklah, ada lagi yang ngasih pendapat, silakan Bapak Ibu. Jawaban pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang memberikan satu lagi, minta pendapatnya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sama seperti yang Bu Beta sebutkan tadi, pada dasarnya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi jangka waktunya itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena dia disiplin itu karena ada hukuman. Dia takut karena hukuman tersebut. Terus apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Jawabannya sama, bisa. Tetapi disiplin di sini kalau dalam segi membersihkan itu mungkin hanya takut karena membersihkan sekolah saja gitu, seperti itu ya. Terus
apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Tentu memotivasi peserta didik itu banyak caranya, salah satunya dengan memberi penghargaan. Nah, memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi, tetapi itu masih motivasi dari eksternal, bukan motivasi di dalam dirinya. Nah, motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, bukan dari luar. Kalau dari luar itu akan bertahan sebentar saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya. Kemudian atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi suatu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, nanti yang kita pakai cenderung ke hukuman atau konsekuensi yang kita pakai sekarang, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada kuis, ya. Tadi dari pernyataan antara hukuman dan konsekuensi, kira-kira jawabannya apa? Nah, nampak ada jawabannya? Sama-sama deh. Ada, tentukan pernyataan berikut hukuman atau konsekuensi. Dari slide yang pertama tadi, slide sebelumnya, ya. Kalau dari hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira yang pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Jelas ya? Cantik. Tapi lagi dibuka ya. Jelas hukuman kan? Iya, karena dia disuruh mencatat, karena dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, terlambat ke sekolah, kemudian disuruh lari. Hukuman. Ya? Hukuman atau konsekuensi tuh? Hukuman ya? Oke, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, karena dia mencoret-coret di meja tulis, harus dibersihkan. Cenderung ke? Iya, karena perbuatannya maka dia harus melakukannya, gitu ya. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu kita COVID kemarin, ya. Mungkin ada itu, murid diminta untuk push up. Kira-kira apa tuh? Hukuman. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi atau hukuman? Hah? Hukuman, ya? Yakin hukuman kan? Oke, yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu udah paham ya? Tanpa melihat contekan paham kan? Antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini penghargaan. Kita bahas tadi penghargaan. Apakah penghargaan itu penting atau tidak, gitu ya? Penghargaan adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Itu menurut Alif Koh, ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, penghargaan pun bisa menghukum, ya.
Alifko menyatakan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke. Nah nih, memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Tadi sudah dibilangkan sama Ibu Indri dengan Ibu Beta ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, ya. Kalau pemberian penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi faktor tadi ada faktor eksternal, ya. Karena ingin mengharapkan sesuatu, maka dia melakukan sesuatu, ya. Jadi tidak ada faktor internalnya. Kemudian bisa juga penghargaan itu tidak efektif apabila suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, kadang-kala kita kepingin anak itu termotivasi, ya, maka kita memberikan penghargaan. Bolehkah itu Bapak Ibu? Pertanyaannya. Boleh. Yang keseringan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Ibu pemateri tadi, apakah boleh kita memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa? Sesekali boleh, tapi kalau keseringan itu tadi akan berdampak pada hilangnya motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada hadiahnya atau penghargaannya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, silakan Bu Beta. Saya juga sedikit tadi Pak Tulus menyampaikan tentang penghargaan ya. Kalau saya Bu, pengalaman saya pribadi dengan hukuman, bisa juga kadang anak-anak itu menyadari kalau hal yang dilakukannya tidak benar dan dia ingin berubah dari dalam. Contohnya saya Bu, dulu saya pernah belajar dulu waktu saya SMP. Saya dulu belajar dengan guru bahasa Inggris. Waktu itu kan baru sekolah Bu, baru sekolah kelas 1. Disuruh menghitung dari angka 30 sampai 45, baca dengan bahasa Inggris. Waktu itu saya belum bisa. Jadi ketika itu saya dimarahi Bu. Saya dihukum, berdirilah kami 5 orang depan kelas dengan kaki sebelah. Saya punya tekad dalam hati saya harus bisa berubah dan pintar bahasa Inggris, saya bilang. Setelah itu saya ikuti kursus. Setelah saya ikuti kursus, saya jadi mahir Bu bahasa Inggris. Jadi mahir, bahkan di kelas itu saya paling bisa waktu itu. Kalau sekarang entah lah Bu ya. Kemudian, jadi pengalaman saya itu menyatakan kadang-kadang hukuman itu juga bisa merubah siswa gitu. Saya pribadi mengalaminya. Setelah saya pandai Bu bicara bahasa Inggris, saya pun dipuji oleh guru tersebut. Saya bukti pun, Bu, saya berjanji dalam diri saya bahwa saya ingin berubah jadi orang yang lebih pintar. Itu menurut saya Bu, pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Beta pengalamannya. Jadi kalau kita simpulkan tergantung dari diri siswa tersebut, ya. Jadi itulah yang kita harapkan bahwa hal yang negatif pun bisa menjadi hal yang positif, ya. Nah, jadi penghargaan itu boleh kita kasih, tapi jangan terlalu sering ya Pak ya. Dan juga hukuman itu bisa juga memacu faktor dari dalam diri, ya. Jadi tidak selamanya hukuman itu negatif, bisa juga negatif menjadi positif, tergantung siswa tersebut menyikapinya. Nah, dari kita sebagai pengajarnya, bagaimana kita mengarahkan tadi ya, diibaratkan bahwa kita adalah sebagai petani tadi apa Pak? Petani ya Pak ya, membimbing siswa kita menuju hal yang lebih baik dengan cara memberikan, menyirami dengan pupuk ya, membasmi hama-hama. Nah, tugas kita itulah kaitannya tadi sebagai seorang pendidik. Nah, sekarang kita lanjut lagi slide berikutnya. Penghargaan bisa juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kalaupun terlalu berlebihan saya anggap tadi ya. Kalau dia penghargaan merusak hubungan itu ketika seorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, kadang pun pujian juga bisa melalaikan. Ya,
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, artinya anak-anak yang mendapat hadiah jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Nah itu tidak itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Penghargaan juga bisa mengurangi kualitas, penghargaan bisa juga mematikan kreativitas. Apabila tadi yang jelasnya jawabannya dengan cara yang berlebihan. Penghargaan bisa mengurangi kualitas apabila seseorang yang mampu menghasilkan karya dan mendapatkan penghargaan, lama-kelamaan hasil kinerjanya berhenti berkembang, sedangkan mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, saya rasa dari faktor tadi ya, eksternal dengan internal, tergantung kita yang menyikapinya. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas apabila peneliti menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan suatu hadiah atau penghargaan. Tapi bisa juga penghargaan itu memicu motivasi, gitu kan ya Pak ya. Jadi ibaratnya dua sisi mata uang atau dua sisi pisau lah gitu Pak ya. Bisa dia menghujam, bisa juga dia memotong, atau bisa juga dia menghasilkan daripada motivasi, tergantung ya. Nah, jadi cara bagaimana kita menebalkan rasa kepada siswa tersebut ya, membuat dia berpikiran positif tentang penghargaan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, penghargaan bisa juga menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, pernah enggak anak kita merasakan itu Bapak Ibu? Pernah ya? Kok yang juara satu itu saja ya? Tapi bisa juga ranking itu memotivasi kan? Sebenarnya tadi sudah dibilang bahwa penghargaan itu bisa juga sebagai dua sisi yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini slide berikutnya, keyakinan kelas. Tadi ada hukuman, ada penghargaan, dan ada yang keyakinan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di kita sehari-hari kita kan selalu menyebut peraturan kelas gitu ya. Kenapa tidak keyakinan kelas? Nah, sekarang kita rubah lagi menjadi namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sini ada definisinya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Kalau dia keyakinan kelas dibuat oleh murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan akan lebih termotivasi karena berasal dari motivasi internal. Artinya apa? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa tersebut ya, dengan kesepakatan bersama-sama dengan guru dan siswa. Sedangkan peraturan dibuat oleh sekolah atau guru dan lebih bersifat perintah atau larangan. Itu adalah motivasi eksternal tanpa melibatkan siswa. Jadi kalau keyakinan itu melibatkan siswa, kalau dia peraturan itu tidak melibatkan siswa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, tadi sudah disebutkan, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuatu yang dapat diterapkan oleh semua warga kelas ya. Jadi semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Saya rasa Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Jadi sebelum keyakinan kelas itu kita buat, maka kita akan berdiskusi dulu dengan siswa tersebut ya, dengan hal-hal atau kebajikan yang universal yang sudah kita sebutkan di slide yang sebelumnya. Silakan Bapak, ini Bu, lanjut. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas ya. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kira-kira adakah contoh Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelasnya? Misalnya contoh satu tentang disiplin, misalnya di kelas Bapak Ibu bisa berbagi sedikit. Kelas 10.5 ada saya bikin kemarin Bu, cuman belum siap.
poin-poin ini pun saya lupa, tapi salah satunya ada datang tepat waktu, selalu beri salam, salah satu juga membuang sampah pada tempatnya. Ada juga poinnya, jika bertanya selalu mengacungkan tangan. Nah itu banyak Bu, ada 10 lebih kalau saya kami sepakati keyakinan berdasarkan kemarin. Cuma saya lupa Bu, cukup itu aja saya sampaikan Bu. Terima kasih ya Pak Jusman. Jadi dari kelas Pak Jusman sudah membuat daripada keyakinan kelasnya. Ada lagi yang mau berbagi, Bapak Ibu, satu lagi yang mau berbagi, silakan. Bu Epi mungkin bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sudah dijelaskan sama Pak Yusman, lebih kurang keyakinan kelas kami sama Bu, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian piket tepat waktu. Setelah itu malu datang terlambat ke sekolah, malu jika terlambat masuk ke kelas. Kemudian kemarin itu tidak boleh membawa HP ke sekolah, dimasukkan juga dalam keyakinan kelas kami Bu. Sekian dan terima kasih. Iya boleh. Baiklah Bapak dan Ibu, itu kira-kira dari contoh teman-teman kita sudah mewakili ya keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi tak perlu lagi saya bacakan slide-nya. Kita lanjut lagi. Silakan Bu, lanjut slide-nya Bu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya rasa Bapak dan Ibu memiliki hal itu. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang, itu yang penting Bu. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kalau anak kita sudah merasa diterima dan rasa kasih sayang, pasti dia ikut dengan kita, gitu kan? Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bebasnya nanti kita lihat bebasnya macam mana, gitu kan? Yang penting adalah kita bagaimana menerima siswa itu dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau sudah ada merasa kasih sayang dan diterima, pasti nyaman lah gitu ya. Kemudian kita lihat lagi restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, silakan Bapak Ibu tolong direnungkan dulu. Sekarang posisi Bapak Ibu di mana di antara 5 itu? Apakah sebagai penghukum? Kita lihat ininya ya, pengertiannya. Kemudian apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman. Kemudian pemantau ataukah sebagai manajer? Sebagai teman? Kadang bisa juga sebagai teman kan? Dari arti kata kita bisa mengontrol siswa tersebut. Bukan teman yang maksudnya tuh? Yang dia mengontrol kita tuh tidak, kita yang mengontrol dia kan, dengan batasan norma-norma yang tertentu gitu kan, bisa. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa lagi berbagi lagi, posisi Bapak Ibu cenderung di mana? Ada? Tidak ada apa-apa, kita sama-sama belajar nih ya. Oke, ya Bu Indah silakan Bu Indah. Aku memang iya, tidak apa saja. Ya menurut saya kelima-limanya ini pasti ada dalam diri kita, tergantung pada situasi dan kondisinya. Kadang kita jadi penghukum untuk ya menertibkan siswa, kadang kita mungkin bisa sebagai teman untuk teman curhat dia gitu ya. Tapi mungkin posisi yang baik itu sebenarnya yang paling bagus untuk kita itu adalah sebagai manajer. Itu menurut saya. Terima kasih.
Terima kasih ya Bu Indah. Jadi posisi yang paling yang kita inginkan manajer ya, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu segitiga restitusi nanti ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaannya nih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika mendapati siswa yang terlambat? Nah, kita nanti dudukkan posisi Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, yang 5 posisi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Siapa ya? Bapak Ibu, kalau untuk yang sudah dilaksanakan selama ini, saya pribadi kalau mengatasi siswa yang terlambat biasanya lebih cenderung menggunakan hukuman. Jadi memposisikan diri sebagai penghukum, tetapi hukuman yang diberi pun merupakan hukuman yang positif. Misalnya disuruh mengambil sampah saat kita piket ketika anak terlambat datang, atau ketika anak terlambat masuk ke kelas bisa dijadikan sebagai bahan untuk ice breaking. Kadang disuruh nyanyi atau disuruh membaca apa gitu Bu. Jadi bisa digunakan untuk ice breaking sehingga dapat menghibur teman-temannya juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika. Jadi bisa juga kita, kalau siswa terlambat, dia bisa memperbaiki diri dengan tadi apa? Keyakinan kelas yang kita pakai sama-sama tadi, yang Bapak Ibu buat tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada kuis lagi nih. Di mana posisinya? Apakah sebagai penghukum ataukah sebagai manajer dengan kata-kata ya, dengan kata-kata? Apakah sebagai teman? Ini pertanyaan pertama. Kamu selalu datang terlambat. Kamu selalu datang terlambat. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apa yang kamu lakukan? Peraturannya apa? Mantap. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Ya, jadi kata-kata manajer itu dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Rencananya apa gitu ya? Oke, Bapak Ibu sudah lanjut lagi. Saya rasa Bapak Ibu paham ya dengan saya jelaskan ya. Nah, ini ada restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi bagusnya kita tidak menghukum tapi merestitusi. Kesalahan mereka diperbaiki oleh mereka sendiri ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ciri-ciri restitusi merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi dari kesalahan mereka bisa belajar dan bisa memperbaikinya lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada segitiga restitusinya. Jadi kalau segitiga restitusi ini ada namanya validasi tindakan yang salah ya. Kemudian menstabilkan identitas dan yang apa tadi? Menguatkan keyakinan ya. Jadi segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi ya. Nanti kita ada contohnya yang sudah saya buat. Nah ini tadi ada langkah-langkah segitiga restitusi, ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah jadi fungsi keyakinan kelas tadi itulah ya. Jadi apabila siswa itu berbuat salah, misalnya datang terlambat, kita tanyakan lagi keyakinan kelas mana yang kalian langgar. Nah jadi mereka mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah kita bahas sama-sama ya. Nanti kita kalau mereka membuat pelanggaran, kita kembalikan lagi sama mereka gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi ada yang disiplin, ada religius, peduli lingkungan, tadi jangan buang sampah sembarangan ya, ada toleransi. Nah kemudian kita lihat kembali. Nah ini ada segitiga, contoh dokumentasi segitiga restitusi. Boleh dilihat kan ya? Nah silakan Ibu bukakan video yang ini dulu. Iya Bu, habis kesal sama Dika Bu. Nikahan itu kontak tidak mau berusaha sendiri. Oh ya wajar kalau kamu merasa marah, tidak rela pekerjaan kamu contoh tidak saya. Nah, ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Contohnya misalnya kamu memukul ataupun kamu juga berkelahi dengan Dika. Nah sekarang coba Rizky pikirkan baik-baik. Tindakan Rizky marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Bu. Nah tidak ya. Nah menurut Rizky keyakinan kelas apa yang sudah Rizky langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul sekali. Menurut Rizky saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Oke penting ya. Nah terus menurut Rizky, jadi kalau itu penting menurut Rizky, apa yang harus Rizky lakukan pada saat Rizky marah? Harus lebih bersabar Bu. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang Rizky lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dengan amarah saya. Pada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, sama sekali dia tindakan Rizky itu. Nah, semangat ya Rizky. Nah, sekarang Rizky harus bersemangat belajar. Oke. Nah, sekarang ingat ya bahwa kalau ada teman yang mencontek, Rizky harus lebih bersabar, gitu ya, menahan amarah dan juga melakukannya dengan lebih ya. Ya, ini ya. Terima kasih sudah datang. Jadi sama-sama bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu dokumentasi segitiga restitusi yang sudah saya buat. Nah kemudian akhir dari penutup, bisa lagi Bu itu Ibu, langsung aja penutupnya. Itu tanggapan siswanya. Nah ini ada KHD ya, Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri ya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kalau kita memang dibilang bahwa guru adalah pekerjaan yang paling mulia ya, yang kita tuntun dan kita didik itu adalah manusia, orang ya. Mau apa jadi apa, guru sangat berperan di dalam kehidupan mereka ya. Kita bayangkan dulu kita sekolah juga dituntun selain keluarga adalah guru ya. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah bahwa kita adalah sebagai seorang pendidik ya, yang menjadarkan bahwa yang kita didik itu adalah manusia yang memiliki masa depan bersama ya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya.
terima kasih ya sudah bersama dengan saya meluangkan waktunya. Mungkin Bapak Ibu sudah pulang, sudah tidur ya. Akhir kata salam dari kami guru penggerak, terbalik tak ya? Tidak ya? Bergerak, tergerak dan menggerakkan mutu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan materi tentang disiplin positif yang sangat luar biasa dari Ibu pemateri kita, Ibu Mirza Lestari. Terima kasih Ibu, semoga kita semua segera bergerak, tergerak, dan bisa menggerakkan. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.